Ya, kita di sini akan membahas dampak jika nantinya Nikita dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Ya, saya sudah buat poin-poinnya. Ya, kita langsung aja pada 10 pandangan terkait kasus Nikita Mirzani serta kemungkinan konsekuensi jika ia benar-benar bersalah dan menghadapi hukuman 20 tahun penjara ya. Di sini saya akan memberikan pandangan umum. Yang pertama adalah rekam jejak hukum yang panjang. Nikita Mirzani bukan pertama kali ya berurusan dengan hukum. Sebelumnya ia telah beberapa kali ditahan terkait kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik. Kasus terbaru ini semakin menambah daftar permasalahan hukumnya yang dinilai sangat fatal ya. Yang kedua adalah kasus pemerasan dan ancaman serius ya. Tuduhan pemerasan terhadap pengusaha Dr. Gladys bukanlah perkara ringan. Ia terbukti bersalah, ia terancam hukuman hingga 9 tahun penjara berdasarkan pasal 368 KUHP. Ini yang ancaman 9 tahun. Yang ketiga, pandangan yang ketiga ini tentang 20 tahun nih guys. Ya, oke. Ya, yang 20 tahun itu adalah dugaan pencucian uang yang memperberat hukuman. Ya, tuduhan tindak pidana pencucian uang TPPU menambah berat kasus ini. Jika terbukti, ancaman hukumannya mencapai 20 tahun yang jauh lebih serius dibanding kasus-kasus sebelumnya Nikita Mirzani. Ya, jadi yang poinnya yang berat itu sebetulnya di pasal ini ya. Tindak pencucian uang ini yang fatal gitu, yang membuat Nikita Mirzani itu terancam 20 tahun penjara. Kemudian yang keempat adalah dampak terhadap karir dan citra publik. Dengan rekam jejak yang sering terlibat masalah hukum, citra Nikita di dunia hiburan semakin dipertaruhkan. Kepercayaan publik dan industri terhadapnya bisa menurun drastis. Ini ada dua pandangan ya. Terkait dengan terlibat dalam masalah hukum ini akan membuat citranya menurun drastis. Malah ya kalau kulihat ya, ada produk-produk yang malah menginginkan Nikita Mirzani ini berkonflik gitu sehingga nama dia naik. Tapi ada juga produk yang menginginkan jangan terlibat gitu. Nah, tinggal bagaimana sih Nikita Mirzani mengarahkannya gitu. Kalau mengenal sosok Nikita Mirzani ya brandednya adalah orang yang suka berseteru kan gitu. Bukan muslimah yang rajin bersolawat, beribadah membaca Quran, bukan seperti itu kan dia dikenal kan. Jadi udah biasalah kalau menurutku dia berkonflik seperti ini gitu. Emang brandednya Nikita itu gitu. Yang kelima adalah dukungan dan pro kontra publik. Kasus hukum ya. Nikita selalu menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung karena dianggap vokal dan berani, sementara ada juga yang mengkritik karena sering terlibat konflik. Ya, jadi memang seperti itu ya. Ada yang mendukung Dr. Reza Gladys, ada yang dukung Nikita gitu karena Nikita udah speak up gitu. Nikita merasa dijebak gitu. Di baliknya juga ada yang bingung kenapa sih Dr. Reza Gladys memberikan uang segitu besarnya gitu. Begitukah ketakutan dia terhadap produk dia sendiri gitu loh, sehingga menutup mulut Nikita Mirzani supaya nggak berkoar-koar. Ini kan asal muasalnya kan dari sumbernya dulu ya. Makanya jangan nanti kasusnya ini kayak DP sama Jupe yang beberapa waktu lalu abis Jupe di penjara ikut-ikutan kan si Dewi Persiknya nyusul gitu loh. Artinya dua-dua juga kena gitu. Ya. Yang keenam adalah peran media sosial dalam masalah hukum. Banyak kasusnya berawal dari unggahan di media sosial. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di internet tetap harus berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Jadi memang benar ya, kalian tuh bebas berekspresi, bebas berkomentar, asalkan ya jangan ujaran kebencian, jangan rasis, jangan menyudutkan individu tertentu sehingga dia merasa dijatuhkan, benar-benar dijatuhkan sama kalian gitu. Jadi tetap ada batasannya. Contohnya juga yang terjadi sama Nick Mir, dia kan mempengaruhi rezekinya orang gitu ya. Mengancam juga supaya mungkin ya berpandangan bahwasanya yang dilakukan kita itu bisa menjatuhkan usahanya orang lain gitu. Banyak sekarang reviewer yang seperti itu ya, itu hati-hati juga ya.
Ya, yang ketujuh adalah perbandingan dengan kasus sebelumnya. Jika dibandingkan dengan kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik sebelumnya, kasus ini lebih serius karena melibatkan dugaan pemerasan dan pencucian uang yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Waduh. Jadi sebetulnya nih kita ini kejebak atau dijebak atau gimana ya? Aku juga nggak ngerti. Yang pasti kalau 4 miliar sama uang yang dia miliki ya jauh lebih nggak banding ya. Cuman permasalahannya adalah apakah memang seperti ini ya, apa ya, cara-cara untuk mendapatkan uang sehingga dikumpulkan jadi lebih banyak gitu. Dengan cara seperti ini kah gitu. Ya ini jadi pertanyaan besar ya bagi kita semua ya. Yang ke-8 adalah pelajaran bagi publik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketenaran dan kekayaan tidak menjamin seorang bisa lolos dari jerat hukum. Jika melanggar aturan, semua orang tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi udah jelas Nikita Mirzani itu ya kalau terbukti ya jelas melanggar hukum. Ya mau dia terkenal, mau dia artis, mau dia kenal sama polisi yang berjabat tinggi, pejabat di pemerintah, tetap ya akan ditindak tegas. Apalagi ini kasusnya viral. Kasus yang viral itu harus ditutupin dulu dia viralnya baru bisa diredam. Sementara kasus Nikita Mirzani ini kan terus naik gitu. Apalagi makin banyak nama-nama yang terseret gitu. Yang ke-9 adalah dampak hukum terhadap orang terdekat. Tidak hanya Nikita, asistennya Mail juga ikut ditahan. Ia menunjukkan bahwa tindakan hukum tidak hanya berdampak pada individu utama, tetapi juga orang-orang di sekitarnya seperti anak, ya, rekan kerabat, rekan bisnis, ya, rekan endorse. Ini tentunya berdampak ya. Siapa yang mau endorse Nikita Mirzani di penjara? Orang dia pun juga nggak megang handphone gitu ya. Yang ke-10 adalah banding atau pembebasan atau penangguhan penahanan ya. Dalam beberapa kasus sebelumnya Nikita berhasil lolos atau hukumannya diringankan. Namun dengan dugaan TPPU dan pemerasan yang berat, kecil kemungkinan ia bisa lepas tanpa hukum berat yang terbukti bersalah. Ya, jadi memang poinnya itu dulu ya. Poinnya adalah karena kasus ini melibatkan beberapa pasal dan pasalnya itu adalah pasal-pasal yang besar dan berat gitu, sehingga Nikita Mirzani enggan bisa dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya. Ya, jika Nikita Mirzani dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, apa yang kemungkinan akan terjadi ya? Saya sudah buatkan 5 poin ya buat teman-teman ya yang sudah saya rangkum ya. Yang pertama adalah karir berakhir ya. Dengan hukuman 20 tahun penjara ya, praktis karirnya di dunia hiburan akan tamat. Industri hiburan berubah cepat dan sulit baginya untuk kembali setelah waktu yang lama ya. Walaupun kita banyak melihat ya, banyak influencer, artis yang dipenjara kemudian kembali lagi biasa aja kan gitu. Kembali lagi dia berjaya dengan kinerjanya dia sebagai influencer atau artis. Saya sih yakin gitu. Walaupun misalnya 20 tahun penjara, jatuhnya nanti kan ada remisi dan lain-lain. Jatuhnya nanti ya mungkin ada yang separuh, ada yang 70% dan lain-lain. Jadi nggak 20 tahun penuh ya. Apalagi ada pembelaan nanti ya mungkin vonisnya nggak 20 tahun kalau ini memang betul-betul diteruskan. Yang kedua adalah dampak finansial ya. Selama dalam tahanan, aset-asetnya bisa disita jika terbukti terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Ini akan menghabiskan sumber pendapatan utama dari dirinya dan keluarganya. Bukan hanya uang yang ditransfer, yang diterima dari Dr. Reja Gladys, tapi kemungkinan ini akan menghambat ya, rezeki-rezeki dari berbagai pihak yang biasanya datang kemudian bermasalah dan tertutup. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap keluarga dan anak-anak. Nikita Mirzani memiliki anak yang akan tumbuh besar tanpa kehadirannya ya jika nantinya di penjara. Ini bisa berdampak besar pada kondisi psikologis anak-anaknya dan kehidupan keluarganya secara keseluruhan. Ya, inilah anak nggak ada orang tua itu ibaratnya bangunan tanpa pondasi kali ya guys. Jadi di sini ya peran aktif orang-orang di sekitar lah yang harus memberikan pandangan, memberikan masukan, mengawasi, menjaga, memelihara anaknya Nikita Mirzani untuk saat ini. Yang keempat adalah kemungkinan keringanan hukum ya. Jika ia kooperatif dan berkelakuan baik di penjara, kemungkinan mendapat remisi atau pengurangan hukuman
tetap ada meskipun tetap akan menjalani sebagian besar hukumannya. Ya benar sekali ya, tadi saya sudah bahas terkait dengan remisi, bisa 70% tuh dari masa tahanan. Yang kelima adalah presiden bagi selebritis lain ya. Jika kasus ini berujung pada hukuman maksimal, ini bisa menjadi peringatan bagi selebriti lain untuk lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjerat hukum serupa. Jadi hati-hati buat kalian dalam dalam berkonten gitu, apalagi yang menyangkut tentang pemerasan ini sangat vital sekali. Kalian harus tahu dampaknya. Tapi kalau kalian nggak peduli tentang itu, selagi viral oke gas, ya udah gitu. Kalian mungkin akan melewatin beberapa masalah yang mungkin kalian nggak akan alami, tapi nggak akan memperberat kalian gitu. Tapi ada momen dimana salah satunya itu bisa mengancam kalian, termasuk yang terjadi sama Nikita Mirzani. Banyak pandangan yang menyatakan Nikita Mirzani ini sering sebetulnya melakukan itu kepada public figure, artis yang naik daun ya, untuk tidak dibongkar, you setor sama I gitu. Nah, disinilah karena saya yakin dan percaya ini bukan yang kali pertama loh. Bahkan Deviena aja kan skincare udah menyatakan, aku juga digituin tapi aku lebih milih memperbaiki produkku gitu dengan mengganti rugi pada konsumenku itu lebih baik. Itulah yang dilakukannya. Jadi spesial pun nggak ada keluar. Tapi pertanyaannya kenapa dokter Reza Gladys nggak melakukan hal yang sama gitu loh? Ya kenapa dia memilih untuk menutup Nikita Mirzani mulutnya dibandingkan memperbaiki produknya dengan mengganti rugi dan lain gitu loh. Di situ ya keherannya. Oke, mungkin sampai situ dulu, nanti kita lanjut di part berikutnya.